Dah. Halo semuanya. Jadi sekarang ini tanggal 19 Mei ya. 19. Tanggal yang dimana kita akan pulang ke Indonesia. Kita flight jam 5 sore ya waktu Malaysia. Jadi kalau di jam Indonesia tuh kita flightnya Jam 4. jam 4. Jadi sekarang ini jam setengah 5 subuh. Yang dimana kita nggak bisa tidur begadang, terus gue mutusin buat bikin video Q&A ini. Jadi video ini after setelah kita battle di Beat Blast 2026 di Malaysia, dan hasil yang gue dapetin adalah juara 2, alhamdulillah. Dan Rama aka Vlog ini dia berhasil tembus 16 besar, udah bagus lah ya. Iya, oke lah first time battle. First time battle di battle internasional udah nyampe 16 udah bagus lah. Pesertanya emang juga gila-gila. Dari Singapura sih paling gila. Oke, jadi gue di Instagram open question box gitu, tapi gue lupa jawab. Gue lupa buat jawab di Instagram, jadi mending sekalian gue jawab aja bikin video kayak ini bareng sama Rama. Jadi pertanyaan yang gue dapat pertama tuh, perbandingannya dengan Indonesia gimana peserta-pesertanya? Kalau menurut lu gimana, Ram? Perbandingan dengan Indonesia. Spesifiknya skill level di sana dibanding Indonesia. Oh. Jujur gue bingung sih ngejawabnya gimana. Sebenarnya dibilang ketinggalan, enggak ketinggalan. Iya. Mungkin dari beberapa aspek aja kali. Kayak dari segi konsep mungkin. Ya mereka tuh konsepnya unik-unik mereka ya. Terus ada yang matang, sekali matang banget ya. Betul. Terus ada yang konsepnya dia tuh freestyle tapi soalnya kencengnya minta ampun ya. Itu aneh banget itu sumpah. Itu beatboxer namanya Y-Axis, dia dari Malaysia. Dia di panggung dia diam aja tapi sekali bunyi Soundnya tas. tak. BTW itu yang dilawan Rama, yang dilawan Vlog ini 16 besar itu. Bahkan beatboxer Malaysia pada kaget dengan satu orang itu. Terus Singapura itu powernya gila-gila. Power kacau. Nih buat kalian semua nih yang beatbox Indonesia ya, jangan ngeremehin Singapura. Karena saya di final lawan Singapura. Yo, what's up Singapore? We are rising 6-7. Jadi pelajaran yang gua dapat sebenarnya ini udah gua terapin sih, jangan pernah ngeremehin lawan. Iya, bener. Jadi siapapun lawan ya udah, kalau bisa all in aja. Tapi kalau misalnya punya konsep yang belum mateng, seenggaknya rapi aja mainnya. Ya mungkin perbedaannya ya itu tadi ya. Iya. Ya Indonesia semua udah pada jago juga lah. Iya. Cuma gimana cara dia bikin konsepnya, gimana Iya. cara eksekusinya, powernya, ya mungkin itu perbedaannya aja sih. Selanjutnya tuh bakal di-up di YouTube nggak battle-nya, Bang? Jujur kurang tahu sih ya. Kurang tahu kalau itu ya. Tapi yang gue perhatiin ya, di tengah-tengah penontonnya dia kayak ada satu kamera Iya, ada kamera. yang standby gitu yang rekam, terus dia kayak ada kamera gitu kan. Bahkan ada mic-nya kalau nggak salah. Iya, bahkan ada mic-nya juga. Jadi mungkin Bisa jadi. kalau tidak Ya sudah. ya udah nasib gitu. Nyari-nyari aja di YouTube footage orang lah ya. Ini dari teman gue nih yang minjemin kameranya, namanya Alfi. Shout out to Alfi, thank you udah minjemin kameranya ya. Dia nanya, dia sudut pandang sebagai orang awam. Oke. Penilaian beatbox secara general itu gimana? Atau pertanyaan spesifik dari dia, apa yang jadi penilaian? Kok bisa sih lo menang terus? Enggak lah. Di Malaysia. Enggak lah. Mana ada menang terus, ini buktinya gue juara 2 tahun ini. Emang lawannya gila sih. Jujur gue agak bingung sih ngejawab ini. Abisnya metode penilaian beatbox itu banyak. Jadi beda acara tuh atau beda juri itu mereka cara penilaiannya beda-beda. Tapi kalau penilaian yang paling mudah buat jelasin ke awam ya, itu penilaian PACE. P atau P itu untuk performance. Jadi gimana cara kita berdiri di panggung, stage presence, terus gimana kita harus act di atas panggungnya gitu. A itu aransemen. Jadi gimana lu aransemen beatbox lu, rutin lu. Kalau beatbox itu kita nyebutnya rutin, cuman kayaknya di era sekarang kita udah bisa nyebutnya track. Iya, track. Iya, jadi bener-bener udah kayak sebuah lagu gitu lah, sebuah song gitu. Ya, jadi gimana lu cara ngebuat intronya, terus naikin moodnya, terus dropnya mau kayak gimana bentuknya, terus flow-nya gimana, terus ada interlude dan bridge-nya gitu. Bener-bener literally kayak musik sekarang. Sekarang pokoknya rumit. Kalau mau Benar, bikin sangat rumit. konsep, bikin rutin tuh rumit banget sebenarnya. Karena sekarang tuh perkembangannya udah gila banget ya. Kacau. Si itu complexity jadi seberapa rumit track beatbox lu dan apa ya, seberapa rumit itu ngejelasinnya gimana ya? Mungkin dari segi teknikalitasnya ya. Jadi misalnya dari basic lah, cuma TKK
gitu. Nah cuman gimana cara lu eksekusinya biar itu walaupun kelihatan simple tapi ternyata rumit gitu. Intinya gitu sih. Jadi banyak yang kelihatan kayaknya ini orang awam bisa nih, tapi pas kita lakuin nihil. Ternyata beda. Iya beda. X itu execution. Jadi seberapa clean, seberapa bulat basic beatbox tuh yaitu BTK itu sebelahnya. Cadel mulu gue ngomong. Jadi kebanyakan banget seblak jadi cadel gini ya. Sebenarnya ini lebih ke penilaian live ya ini. Penilaian live battle sama video itu cukup beda. Beda. Ya bisa dibilang beda lah ya. Beda. Dan kriterianya beda-beda. Cuman ini kita spesifiknya buat live battle ya. Ini lebih ke back to basic-nya. Jadi kalau basic lu itu kurang bulat, pasti ke belakangnya bakal susah kayak korek-korek kan ya. Ya kayak gitu sih yang paling bisa gue pahamin. Lu ada tambahan nggak? Ya mungkin itu benar sih PAC itu ya. Cuma balik lagi setiap juri pasti punya pandangan yang masing-masing ya. Iya Punya betul. Pandangan yang berbeda-beda. Namanya juga musik. Iya. Apalagi Wing dia udah ngerilis video cara dia ngejudges tuh ya, yang buat GBB tahun ini yang kejuaraan. GBB udah bisa kita bilang kejuaraan dunia lah ya. Kayaknya udah lumayan umum lah itu daripada World Beatbox Champion. Betul. Ya kayak gitu sih, kurang lebih gitu. Tapi kalau pengen lebih spesifiknya tinggal cari aja sih how to judge in beatbox battle. Udah dimiliki videonya bisa. Ya kurang lebih gitu. Next dari Movical anjay. Lawan yang menurut kalian underrated. Benar, definisi underrated-nya tuh gimana dulu nih? Ini underrated-nya emang karena kita nggak tahu dia atau emang kita tahu dia nih, cuman emang nggak pernah battle aja tuh. Harus ada limitnya nih. Mungkin underrated-nya kayak dia nggak dijagoin banget di event itu, cuma Tapi taunya jago. waktu itu jago gitu. Kalau gitu Innovity. No ticket when that speaker's blowing. Oh shit. Innovity nggak underrated lah di event kemarin. Udah pada expect nggak sih orang? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Tapi, Habisnya- tapi ya I think like kayak Wasabi is underrated. Oh iya benar. Wasabi underrated, dia tuh originalnya bagus banget dia jadi punya ciri khas apa ya, jadi dia kalau bunyi hi-hats gitu ada whistle lagi tuh tit tit tit. Ini kayak bunyi besi lu seret gitu yang gitu ngilu banget. Wasabi bisa dibilang underrated Wasabi ya. underrated. Siapa lagi ya? Y-Axis Y-Axis bener yang lawan itu yang termasuk anomali. kita sebut anomali ya. Kita sebut aja anomali karena apa ya, bahkan beatboxer Malaysia itu nggak rata, nggak semuanya tahu dia. Cuman begitu dia beatbox tuh mereka pada shock, bahkan juri-jurinya Stitch, Arsi sama Livi tuh cengok ngeliat. Pokoknya berbeda dari beatbox meta biasanya ya. Y-Axis dia berhasil juara 4 ya. Itu battle battle keempat dia tuh. Gua ngobrol sama dia. Buset, sepanjang battle dia cuma pakai 2 sound. Iya. Dia cuma pakai yang kayak punya Kenny Urban. Enggak, 3-3. Yang kayak punya Kenny Urban tuh. Cuman Kenceng. bunyinya kayak Kayak kalau digepak palu ya gitu. Tot. Anjing apa ya? Terus snore bass dia gimana ngejelasin ya? Snore bass dia aneh ya. Aneh. Sebenarnya teknik snore bass dia tuh sama aja dari sama aja tenggorokan. kayak kalau bisa dibilang mirip yang kayak dipakai Given gak sih? Iya. Gitu. Cuman bunyinya Kenceng. kenceng banget kayak inward bass di lo gitu ya. Mungkin bunyinya tuh kayak mirip inward snore bass gua kayak sih gitu. Cuman dia gitu terus bunyinya kayak nyebar gitu, gitu. Sama throat bass dia. Iya. Bunyi throat bass dia unik banget, sumpah dia kayak middle gitu, cuman kayak klakson truk. Gitu. Get funky. Anjing sumpah. Gua ada footage-nya, pokoknya nanti akan gua kasih dari itu. Mind blowing banget. semuanya mind blowing. Aneh banget coba. Y-Axis. Tapi menurut gue pribadi Innovity underrated sih. Habisnya dia nggak punya jejak digital. Tapi gue tahu nih bocah jago nih. Habisnya dia kan guru beatbox di Singapura ya. Bener-bener underrated sih kata gue. Gue nggak expect kalau power dia tuh segede itu. Cara dia main Zipper Edilo tuh gue nggak bisa sih. Unik banget sih. Bener-bener. Pokoknya eliminasi dia tuh yang anjing apa itu, gila. Sebenarnya ada satu lagi dari Singapura, cuman dia nggak lolos, namanya Trismas.
Emote base dia sebenarnya kenceng, cuma nggak tahu kenapa pas dia elim kemarin tuh nggak sekenceng yang biasanya. Mungkin nervous atau gimana kita Iya. nggak tahu. Oh satu lagi JC cuma karena dia nervous ya jadi nggak lolos. Padahal tahun lalu BOB dia juara 3. Nah itu Semifinal lawan gua ada kok di YouTube, nonton aja. Gua upload crowd POV-nya. Kayaknya itu sih yang gue inget dong ya, yang underrated. ya paling itu aja sih. Nah, si bocah nanya si kasih so aura. Yes, exactly. Yeah, you so aura, yeah. What the fuck. Shout out to kasih. Keep grinding. Selanjutnya Spesial. abang lu nih, Siapa tuh? Yosuke. Yosuke nanya nih, paling takut ketemu siapa Yar? Oh ini spesifik aku, tapi buat kita berdua aja lah ya. Kalau yang paling takut ya, jujur ya sebenarnya gue tuh paling was-was ke Innovity. Emang dari awal gue udah nandain dia. Habisnya gue tahu dia tuh underrated. Kedua Kuna sama JP sih. Iya jelas. Habisnya tahun lalu kan gue udah ke BOB nih, battle balik. Cuman gue battle sama JP, tapi sebenarnya gue prepare lawan Kuna. Kunanya kalah sama Wasabi di 8 besar. Jadi materi yang gue siapin buat lawan Kuna, ya udah gue pakai buat lawan JP. Bukan Wasabi. Kuna kalah sama Adam. Oh BOB tahun lalu. Oh BB tahun lalu, oke. Itu yang pas gue sama Ihya. Itu Kuna kalah gara-gara dia emang udah lama gak battle sih. Yeah. Banyak patahnya yang gue lihat. Bahkan pas di foto judges vote Wasabi menang, Wasabi kaget. Masih inget banget gue reaksi muka dia tuh. Itu sih paling 3 itu, Innovity, JP, sama Kuna. Kalau lu yang paling lu tandain lah nih, kayaknya nih harus gua siapin buat lawan orang gitu. Dibilang takut sih enggak, cuma bingung. Bingung buat lawannya ya? Ya mau like JP yang JP oke. musikal. Iya GBB level ya, emang harus GBB level. ada strategi buat lawan dia. Itu pasti susah ya. Tapi ternyata lawan Alexis pun tidak. ternyata yang harus kita takuti yang anomali gitu ya. Gitu. Anjir, jadi pelajaran kehidupan yang kalian takutin ternyata tidak semenakutkan Iya, itu. betul. Oh ini pertanyaan terakhir nih. Dari peserta BOB tahun lalu yang bareng sama gua Ihya. Awas kalau nggak ada crowd POV-nya ya. Kok ngatur? Mas, finalnya jadi gak kedengaran. Makanya kau ikut lah, iya. Udah sih itu aja. Ngotot tadi. Entar pokoknya gue unjukin di video tuh. Kok ngegas ya? Udah sih paling pertanyaannya udah itu aja, tapi lumayan lah ya buat konten Q&A yang gini, buat seenggaknya YouTube gue hidup gitu. Pokoknya kita sekarang kalau ada event mau upload aja. Iyalah gitu. Mau video apapun. Iya. Ada lagi gak yang bisa kita omongin gitu? Kayaknya cukup ya. Cukup lah itu. Udah dead air nih. Atau kalian suka Q&A kayak gini boleh. Ayo Tanya boleh. lagi aja Iya. di YouTube nanti. Tapi kayaknya tradisi kita bikin Q&A kayak gini kayaknya kalau kita ikut battle internasional gini deh. Boleh ya. Kayaknya bisa kan ya beda lah feel-nya ya. Kalau kita battle Tapi Indo. menurut gue pada penasaran juga gak sih kalau misalnya at least battle-battle yang di Jabodetabek setelah itu. Boleh sih, boleh ya. Iya, lu iseng aja bikin di story IG, ada yang mau nanya gak? Tapi Oh. kalau orang yang jauh kan pasti penasaran juga. Oh mungkin kalau lu pada orang Cina. Atau mungkin kalian ada yang penasaran soal battle yang tahun lalu ini, tapi battle tahun lalu sih. Iya, nggak apa-apa. Beatbox Academy. Kalau kalian ada yang pengen tanya-tanya boleh gitu. tuh. Kan alhamdulillahnya gue juara 2 tuh. Iya. Meskipun videonya Walaupun videonya tidak diupload. iya. Di situ kan gue juara 2, tapi yang bikin gue bangga walaupun itu juara 2, jurinya kolaps. Betul. Mungkin kalau ada yang pengen tanya-tanya, ada persiapannya gimana, sistem battle-nya gimana, penjuriannya gimana. Mungkin nanya-nanya kolaps kayak gimana live-nya. Itu beda sudut pandang tuh. Banyak tuh. Pokoknya apa ya kolaps tuh? Satu. Next video lah. Oke, kolaps ya, satu kata dari gua. Anomali. Gila. Bukan orang udah. Bukan orang. Mana ada loh beatboxer dia sepanjang showcase 30 menit. Tangannya gini aja, nggak ada gini-gini. Kita aja gini-gini keram ya. Gila. Emang beda ya kelasnya beda kalau udah GBB ya. Anjir. Ya udahlah, kurang lebih gitu ya. Tanya jawabnya walaupun yang nanya dikit tapi
jawabannya emang harus spesifik gitu ya. Ya lumayan lah jadi ada konten selama kita di Malaysia. Betul. Hahaha. Yaudah, thank you yang udah nonton nyampe habis dengan video yang ada apa adanya ini. Tapi untuk kameranya bagus ya. Thank you. Shout out buat Alfi sekali lagi. Yuk, sampai ketemu di battle internasional selanjutnya ya. Oke. Anjay, keren ya. Oke, see you. Anjay. Itu record nggak? Record kan? Record. Nah.